Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Hari ini saya lupa. Ini hari Rabu tanggal 10 Februari 2021. Seperti biasa kita akan menganalisa IHSG dan nanti ada salah satu saham yang akan kita analisa. Support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar channel ini berkembang. Juga support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat kami. Terus juga jangan lupa nyalakan notifikasinya, karena ini analisa teknikal dan bandarmologi ini insya Allah setiap hari saya share, bisa digunakan teman-teman buat referensi untuk analisa juga. Tapi ingat, selalu putuskan pembelian berdasarkan analisa teman-teman sendiri agar punya trading plan yang baik. Oke, langsung aja. Kita akan menganalisa IHSG dulu. Hari ini IHSG naik 0,33% ya. Dia masih belum kemana-mana. Kalau menurut saya dia baru membentuk base. Itu dia plus 0,33%, plus 20. Kalau dilihat candle hariannya pakai RTI bisnis, tadi dia sempat naik tapi kebanting. Mode roller coaster juga ya hari ini ya. Cuman di closing tadi kayak ada yang narik ke atas gitu IHSG-nya. Kalau misalkan teman-teman ngelihat 15 menit terakhir tuh kayak IHSG-nya diangkat ke atas gitu. Kalau lihat chart hariannya IHSG hari ini. Terus dilihat dari foreign flow-nya, hari ini asing net buy lumayan besar juga, 265 miliar setelah kemarin beberapa hari net sell terus ya di IHSG. Terus net foreign buy tertinggi hari ini dipegang Bank BRI. Terus kedua itu sekitar 250 miliar. Habis itu ada Stra Internasional 28 miliar setelah kemarin dia dijualin ya sama asing, hari ini dibeli lagi. Ya karena saham bagus ya, asing pun nggak mau ketinggalan harga murah. Kemarin juga udah kita analisa ya Stra ya. Terus yang ketiga ada Unilever 17 miliar. Lalu untuk net foreign sale-nya ada Bank BCA itu 47 miliar, terus ada Bank Mandiri 41 miliar dan Pegas 38 miliar. Nah, itu nanti saham yang akan kita analisa hari ini adalah saham Pegas. Bisa digunakan buat referensi teman-teman ya. Cukup menarik kalau menurut saya. Oke, kita melihat IHSG dulu. Dia masih berada di 6.200. Ini garis-garisnya habis saya bersihin ya. Setelah kemarin banyak coret-coretannya biar lebih rapi. Nah, terus kenapa ada dua garis di sini, biru dan merah? Nih teman-teman bisa lihat ya. Kalau garis biru itu downtrend channel yang di sini. Ini dia kan dari downtrend channel baru. Terus sempat jadi ya pasti jadi resisten juga karena ini trennya. Terus ketemunya di sini, kemarin sempat gagal tapi akhirnya tembus dengan gap juga. Terus gagal, balik nyungsep, ini di support, dia mantul lagi. Terus dia juga kemarin berhasil nge-break lagi dengan gap juga. Dan ya mungkin hitungannya udah tertutup ya, karena kalau nggak salah cuman sisa ini low-nya 6157, ini high-nya 6151. Cuman 6 poin doang, ya mungkin kita anggap gap-nya udah tertutup lah ya. Tuh beda sama kemarin ini kan lumayan gede gap-nya. Nah, itu bisa kita anggap udah ditutup dan dia udah berada di atas garis ini. Dan ya ketika resisten itu di break, dia bakal jadi support. Terus juga berhari-hari tidak menyentuh garis ini, candlenya artinya mungkin bisa dibilang udah confirmation ya. Dan sekarang ini jadi support di area sekitar 6.200 ini. Terus juga di downtrend channel ini di sekitar 6.120. Ini teman-teman bisa garis-garis juga. Hari ini juga IHSG kembali ke 6.200, 6.201 ya dia. Setelah tadi pagi sempat ambles juga, tapi closingnya di atas 6.200. Ya mungkin ini
harapannya candle yang bagus ya, maksudnya dia nge-breakout seperti yang saya bilang. Setelah breakout ada retest, terus ini confirmation ya, mungkin semoga harapan saya pun juga dia breakout, terus hari kemarin yang merah ini retest, terus hari ini confirmationnya dia udah mantul dari supportnya. Nah terus kalau dilihat dari indikatornya juga masih mengarah ke atas, masih ya aman lah. Ini RSI-nya di atas 50, terus juga stokastiknya juga masih mengarah ke atas, RSI juga masih mengarah ke atas, masih oke. Yang pasti supportnya ada di sekitar 6.200 ini. Ya dia di area support ini sih. Tuh, untuk IHSG. Lihat dari moving average-nya juga dia udah di atas semuanya mungkin ya. Ya, di atas ke EMA 5 juga. Ini artinya dia udah strong uptrend ya harusnya. Kembali tinggal menunggu tertata lagi untuk jalan. Ya harapannya sih kalau saya sih nggak perlu ke 5.400 lagi ya. Cuman kalau misalkan itu nanti benar-benar terjadi ya teman-teman harus siap juga. Itu kan skenario buruk dari saya. Kan saya kan bikin skenario bagus, best skenario, most likely skenario, dan worst case skenario. Untuk best skenario-nya ya ini, semoga aja lah ya. Dia udah breakout, retest, terus lanjut uptrend. Itu base skenario-nya. Untuk most likely-nya ya mungkin dia breakout, terus bisa bikin base dulu di sini. Bahkan lebih bagus, tapi dia bakal sideways dulu. Ini membuat base ini bakal jadi support yang kuat ya nanti kalau misalkan ada base-nya. Base itu gimana? Ya contoh dia sideways dulu gitu. Tuh, tapi kalau worst case skenario-nya ya dia gagal breakout, terus balik lagi, tembus 5.800, mengarah ke 5.400 itu dia. Jadi teman-teman harus punya trading plan yang bagus juga. Cuma untuk saat ini ya kita bisa lihat kalau sekarang yang terjadi ada di sini ya. Jadi bisa menggunakan patokan terdekat, support terdekat tadi di 6.200, terus 6.120 di downtrend channelnya ini tambah sama 6.000 itu support psikologis. TOEMA 20 dia angkanya ada di sekitar 6156 ya hampir sama ini ya. Mungkin area support tuh 20 sampai 56, 6120 sampai 6156 itu area-area supportnya dari IHSG. Teman-teman harus di posisi seperti ini bisa pasang stop loss ketat lah ya. Biar kalau misalkan tiba-tiba ada bantingan gitu uangnya nggak turun banyak. Tapi kalau misalkan bisa ada hijau konfirmasi ya dengan volume yang tinggi ya itu bisa dibuat momentum untuk entry seperti itu. Untuk target mungkin kesini dulu dia bakal ngetes lagi ya. Ini yang kemarin gagal. Dan garis merah ini juga downtrend channel dari 2018 ini. Nah ini saya sambungin yang ini sama ini. Nah ini terus ketemunya di sini. IHSG ya. Tuh jadi mungkin nanti kalau misalkan ini udah berhasil breakout, dia bakal ada resisten juga. Area 6.500 ini bakal jadi resisten yang kuat sih. Setelah kemarin ada resisten ini, terus ada resisten downtrend, sama ada base juga ya yang kemarin dia kan sempat membuat base di sini. Tapi kalau nggak salah itu volumenya kecil sih waktu di situ sih. Oh nggak, besar juga volumenya. Artinya itu juga bakal jadi resisten yang kuat yang harus kita tembus bersama teman-teman. Seperti itu. Yang pasti nggak usah panik dengan waspada perlu, tapi tidak perlu panik dengan head and shoulder ya. Kalau misalkan terjadi ya kita harus siap, tapi kalau nggak terjadi ya jangan ditunggu, karena kalau ditunggu nanti teman-teman udah cash terus nunggu di bawah tapi ternyata nggak turun-turun dan dia naik kan malah kehilangan momen juga kan. Jadi tidak perlu panik tapi waspada dan punya trading plan-nya. Oke, itu selanjutnya kita akan menganalisa saham Pegas yang cukup menarik ya. Setelah kemarin kita menganalisa saham-saham lain, sebenarnya saya tuh senang kalau nganalisa Antam tuh ya. Apa ya? Viewersnya tuh banyak kalau Antam tuh dibandingkan saham-saham lain. Saham-saham yang rame lah Antam atau Breeze itu viewersnya banyak gitu. Tapi kalau menurut saya kalau misalkan saya bahas Antam terus juga nanti bosen gitu. Lagian kan juga banyak yang request ya saham-sahamnya untuk dianalisa. Kalau misalkan teman-teman mau request dianalisa juga bisa komen aja atau DM di Instagram @cuan-cuan saham. Nanti insya Allah selalu saya balas. Kalau teman-teman mau diskusi juga bisa komen atau DM aja. Jadi setelah kemarin kita membahas Antam, hari ini pun juga Antam hijau ya. Ya kita bahas sedikit lah.
Hari ini Antam hijau, dia naik 7% sesuai analisa saya kemarin ya. Jadi ini kan supportnya dia, ini dia candle breakout, terus ini open gap. Nah ini kan belum ada retestnya ya. Kemarin kalau nggak saya bikin analisa Antam tuh di sini, terus saran saya tunggu retest dulu. Dan kemarin dia retest dan udah ada pantulan, akhirnya hari ini naik lagi. Targetnya masih sama lah. Itu aja untuk Antamnya, nggak saya bahas dalam hari ini. Cuman melanjutkan analisa yang kemarin. Hari ini saya ingin menganalisa Pegas. Ini saham yang cukup menarik ya. Pegas ini dia sebenarnya udah strong uptrend di sini kalau misalkan teman-teman lihat, tapi dia berbalik arah dan ini malah masih turun lagi, dan bahkan hari ini net sell terbesar asing ya hari ini, terbesar ketiga, tadi urutan ketiga ada Pegas ini. Terus kalau dilihat juga kemarin dia habis distribusi di candle yang besar ini. Dia berarti barengan sama ICBP dan Astra ya, yang kemarin saya bikin konten juga. ICBP sama Astra itu kan hari kemarin itu juga di distribusi, tapi hari ini udah mantul dan diborong asing lagi. Ya mungkin kelasnya lebih bagus lah ya saham blue chip. Jadi diborongnya juga cepat. Tapi ini Pegas hari ini masih turun. Kita lihat yang kemarin dulu. Nih ada distribusi besar. Asingnya juga keluar. Tapi tidak semua saham itu dibandarin asing. Saya cuma melihat data asing dulu aja sebelum lihat bandarmologinya. Cuman ya memang tuh saham blue chip tuh bandarnya asing. Tapi kalau saham-saham bukan blue chip nggak perlu terlalu berpatokan dengan asing. Yang penting bisa ngelihat chartnya aja lah sama bandarmologinya. Nah ini chart dari Pegas daily ya. Hari ini dia turun 1,75% setelah kemarin turun 4%. Ini bisa dilihat ada double top juga dan dia udah breakout ya resistennya. Ini kemarin dia setelah naik terus ini membentuk double top dan kemarin ke breakout. Dan kalau teman-teman tahu untuk pattern seperti itu tuh targetnya tuh sama kayak tingginya gitu. Misalkan cup and handle atau head and shoulder, nah itu mungkin bisa buat pegangan lah ya. Kira-kira seperti ini. Nah, sebenarnya kalau targetnya dia sih kalau dari tinggi double topnya ya bisa sampai ke sini 1100 ini. Tapi kalau menurut saya udah kecil sih kemungkinannya untuk ke situ itu karena sekarang juga udah kondusif ya dibandingkan kemarin. Tapi kalau dilihat dia memang baru turun dan ini kalau misalkan teman-teman lihat ini kan trennya kemarin tuh kan kayak gini ya. Dan pas dia mantul di trennya, jadi ini yang kemarin jadi support garis biru ini sekarang jadi resisten, kelihatan sekali ya, jelas banget pantulannya seperti itu. Terus juga dia berusaha nge-break ini neckline-nya ini tapi gagal, akhirnya turun lagi. Tapi sebenarnya yang menarik adalah ini, kalau misalkan teman-teman bisa lihat ya, ini ada pattern cup and handle. Nah, sekitar sini ya. Ini cupnya sama ini handle. Nah, sama yang saya omongin tadi, targetnya berarti bisa ke sini juga harusnya. Untuk target kenaikannya ya. Sepanjang cupnya. Ya sebenarnya hampir kesentuh ya. Dia targetnya kan sampai ke sini. Kalau panjangnya sama kayak cupnya. Saya kasih warna merah, hijau dah. Nah, ini kan targetnya harusnya ke hijau ini ya. Kalau sesuai panjang sama cupnya, dia hampir menyentuh ke situ 2000, tapi ternyata kemarin IHSG tidak mendukung. Di sini kalau nggak salah waktu itu ada yang masalah Pertamina itu, kalau saya nggak salah tuh lupa tapi beritanya seperti itu. Nah, ini dia kembali ke neckline-nya lagi sih. Dan kalau misalkan dilihat, ini support yang cukup kuat ya. Di angka 1330 sampai 1350 lah. Saya kasih biar bisa buat patokan teman-teman. Nah, ini kan supportnya dia ada di situ ya, 1330 sampai 1350. Itu menurut saya menarik sih kalau misalkan ada pantulan
teman-teman boleh bisa salah satu pilihan untuk entry kalau misalkan uh, kepingin masuk Pegas tapi nggak tahu mau entry di mana, itu bisa entry di situ daerah ini kalau misalkan besok dapat ya. Itu karena hari ini pun juga masih di distribusi juga. Nih masih ada di ya netral sih sebenarnya. Tapi kemarin kan habis didistribusi gitu. Nah, itu juga daerah-daerah EMA 200 ya. Sekitar situ. 1330 sampai 1350. Mungkin kalau misalkan patokannya pakai EMA 200 ya 1380 sih. Karena susah, mungkin yang nyentuh sampai ke sini cuman shadownya doang. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa dapat di sini bakalan oke sih. Kalau enggak ya tunggu ada pantulan dulu. Jadi belinya jangan waktu dia turun terus gitu. Tapi misalkan dia sekarang kan 1400 gitu ya. Dia turun sampai 1300, teman-teman langsung hajar kanan. Nah, itu bahaya. Karena dia kan bisa lebih turun lagi kan. Alangkah lebih baik kalau dia misalkan turun sampai 1300 terus naik, akhirnya ada yang beli naik jadi 1310, 1320. Nah, itu teman-teman boleh beli entry di situ. Jadi udah ada pantulan baru teman-teman entry. Jangan menangkap pisau jatuh gitu. Ditunggu mantulnya dulu karena kalau nangkap pisau jatuh nggak tahu kan dia kecepatannya seberapa, nanti tangannya malah sakit sendiri. Tuh. Ini kalau misalkan manfaatkan cup and handle-nya berarti ya target bisa ke sini. Ini masih sangat menarik sih. Terus juga Pegas kan saham yang cukup bagus juga. Cuman kalau misalkan dilihat dari indikatornya ya, memang indikatornya masih mengarah ke bawah, masih downtrend ya. Dari stokastiknya belum di atas 50, dia juga mulai mengarah ke bawah dengan dead cross. RSI-nya juga mengarah ke bawah, belum tembus 50 juga. Ini juga MACD-nya ini ya, dia ada lengkungan ini mau golden cross tapi nggak jadi turun lagi. Histogramnya juga sideways. Ini menurut saya masih perlu dipantau, jangan langsung hajar kanan, tapi angka bagusnya sekitar ini. Ini saham yang menarik sih untuk diamati. Kalau misalkan teman-teman ada keinginan untuk membeli Pegas, nah mungkin bisa di level ini. Cuma nanti tinggal dilihat dulu seperti apa keadaannya. Oke, mungkin itu dulu untuk konten hari ini. Kalau misalkan teman-teman ada saham yang ingin dianalisa, bisa komen aja di YouTube di bawah atau bisa DM di Instagram. Sama saya juga mau voting nih, teman-teman, kira-kira kalau misalkan kita bikin media baru lebih mending Discord atau Telegram. Kalau Discord sih harapannya rencana saya kita bisa konsultasi live ya nanti ya, bisa pakai share screen juga, ngobrol-ngobrol gitu. Tapi kalau Telegram ya bisa diskusi dengan chatting. Langsung komen aja, nanti kalau misalkan banyak peminatnya bisa saya aturkan media barunya buat kita diskusi. Harapannya cuan-cuan saham ini bisa jadi komunitas yang sehat sih. Jadi teman-teman juga bisa memberi masukan, saya juga bisa memberi masukan, menganalisa, kita bisa sharing pendapat dan lain-lain. Yang pasti support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena itu gratis, tapi sangat berarti untuk saya. Kadang saya juga curhat dikit ya, senang gitu. Misalkan baru agak malas dengan Porto sendiri lah, tapi lihat komen-komen teman-teman, lihat pertumbuhan subscribernya itu jadi senang lah. Ya itulah support teman-teman untuk konten kreator seperti saya ini. Itu aja. Kalau misalkan ada yang kurang dari analisa hari ini, saya mohon maaf. Dan salam cuan.